Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Erwin Nehe, Joshua Juniardo, Gloria Angelina, Sofia Rahayu, dan Mejura Salwa. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi mengenai komunikasi bisnis dalam meningkatkan pengunjung Juanda Avenue, Kota Samarinda. Salah satu komunikasi bisnis yang diterapkan oleh Juanda Avenue dalam meningkatkan jumlah pengunjung adalah mengadakan event yang diadakan oleh berbagai pihak luar atau komunitas dalam berbagi ilmu dan bertukar pendapat. Berbagai event yang sangat menarik dan besar yang diadakan oleh Juanda Avenue yakni Creative Movement Project dan Z Colorado, di mana event tersebut merupakan komunikasi bisnis sebagai teknik media komunikasi dalam menarik konsumen atau pelanggan dengan memberikan suatu sajian penuh inovatif, kreatif dalam kuliner, dan konsep tongkrongan anak muda yang modern. Oleh karena itu, event ini diharapkan dapat memberikan inspirasi, contoh, dan wawasan kepada semua anak muda dan masyarakat bahwa dengan berkarya bisa meningkatkan produktivitas, berwirausaha, bahkan mendapatkan penghasilan. Dengan adanya hal tersebut, maka penulis memiliki alasan yang sangat kuat untuk melakukan penelitian pada Juanda Avenue terkait komunikasi bisnis yang diterapkan untuk meningkatkan jumlah pengunjung di tengah maraknya persaingan bisnis. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menganalisa komunikasi bisnis dalam meningkatkan pengunjung Juanda Avenue, Kota Samarinda. Yaitu manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis bagi edukasi penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi ilmu komunikasi, khususnya yang sangat berkaitan erat dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak Juanda Avenue untuk meningkatkan tingkat kunjungan dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga mampu mengembangkan usahanya dalam dunia bisnis. Menurut Purwanto, pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal terdapat 7 pilar komunikasi bisnis, yaitu A. Pemahaman terhadap proses komunikasi. 1. Bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. 2. Bagaimana menggunakan media. 3. Bagaimana menyusun pesan yang terarah. 4. Bagaimana memahami komunikasi analisa komunikasi bisnis dalam meningkatkan pengunjung. 5. Bagaimana memanfaatkan sumber. 6. Bagaimana mengetahui dan mengevaluasi efek. Pengetahuan atau pikiran penting dalam komunikasi. Sejak awal kita sudah berpikir. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau essential information, sebab akan merusak seluruh komunikasi network. Keinginan baik atau etiket baik atau goodwill suatu perusahaan apapun yang ditawarkannya haruslah diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Selanjutnya yaitu event. Event adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi, dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu, serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Kemudian pengunjung. Menurut Kiswanto, pengunjung adalah seseorang dalam menentukan pilihan tempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Keputusan berkunjung konsumen ke suatu tempat kuliner atau berkumpul dengan teman pada dasarnya erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan unsur penting dalam kegiatan wirausaha yang perlu diketahui oleh perusahaan karena perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui mengenai apa yang ada dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang, dan setelah melakukan kunjungan pada suatu tempat usaha. Adapun indikatornya sebagai berikut. A. Evaluasi alternatif merupakan pembandingan suatu tempat bisnis dengan bisnis lainnya. B. Niat berkunjung merupakan sumber motivasi yang dimiliki seorang sehingga memiliki keinginan untuk melakukan kunjungan.
C. Sikap orang lain merupakan citra suatu tempat bisnis berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh orang lain kepada calon pengunjung sehingga mempengaruhi persepsi pengunjung terhadap tempat berkumpul dan berbisnis yang ditawarkan. D. Situasi yang tidak terantisipasi merupakan keadaan tak terduga yang dapat mempengaruhi keinginan pembeli dalam mengambil keputusan untuk melakukan kunjungan. E. Keputusan berkunjung merupakan tahap akhir saat pengunjung menentukan untuk melakukan kunjungan. Kemudian definisi konsepsional. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau interpersonal agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun yang menjadi pilar dalam komunikasi bisnis bagi berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi, kemudian penggunaan pikiran, memahami bahasa, kejelasan pesan, daya persuasi, kelengkapan pesan, dan keinginan baik. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik, di mana penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk memahami dan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Kemudian fokus penelitian. Yang pertama, komunikasi bisnis meliputi A. Pemahaman terhadap proses komunikasi, B. Penggunaan pikiran, C. Memahami bahasa, D. Kejelasan pesan, E. Daya persuasi, dan yang terakhir F. Kelengkapan pesan. Jenis dan sumber data. Penunjukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana yang dinyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang pertimbangan tertentu yang menjadi kunci informan dan informan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manajer operasional Juanda F. Wunsch. Yang kedua, kreatif manajemen Juanda F. Nu. Yang ketiga, owner Kalitox. Adapun teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan. Penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama observasi, yaitu pengamatan dengan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Yang kedua, wawancara. Peneliti menggunakan wawancara untuk menanyakan beberapa responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Yang terakhir, dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, beberapa dokumen atau arsip dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang memulai dari analisis berbagai dua data yang berhasil dikumpulkan peneliti di lapangan. Data tersebut baik dari observasi, wawancara, maupun dokumen-dokumen. Dalam tahap ini, hasil penelitian yang terkumpul atau terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data atau penyajian data sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Yang kedua, reduksi atau penyederhanaan adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan membuat abstraksi. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Yang keempat, kesimpulan penarikan adalah sebagai langkah terhadap yang meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan ke dalam pengujian data dengan cara mencatatkan peraturan, pola-pola penjelasan secara logis, dan metodologi konfigurasi dan mengenai prediksi hubungan sebab akibat untuk melalui hukum-hukum empiris. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada entrepreneur yang dilakukan oleh Juanda Avenue dengan bekerja sama dengan berbagai pihak mengangkat tema Pen Your Money, Pen Your Future by Janis Indonesia.
Yang kedua ada edukasi. Selain event entrepreneur, Juanda Event juga melakukan event berupa pendidikan yang dimana juga peduli dengan pendidikan anak. Yang ketiga ada kesehatan. Talk Show Beauty oleh Clarice Skin merupakan suatu event seputar kesehatan dan kecantikan terhadap kaum wanita. Yang keempat ada religi, komunikasi muslimah, event dalam bentuk kerohanian yang diadakan di Juanda Event. Bisnis yang diperoleh dari event tersebut mengajarkan para pengunjung dalam kehidupan hendaknya tepat dan bijak dalam menggunakan uang, karena kalau boros dalam pengeluaran maka sama saja seperti berguru pada iblis. Selanjutnya ada analisa komunikasi bisnis. Juanda Event dalam melakukan komunikasi bisnis memiliki tujuan, artinya komunikasi bisnis yang dilakukan Juanda Event adalah menarik seluruh kalangan masyarakat dan komunikasi untuk kreatif dalam menciptakan suatu usaha baru. Ada berbagai contoh dalam menjalankan 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama, Plan Your Money, Plan Your Future by Janus Indonesia. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan dengan menyisihkan sebagai uang untuk diinvestasikan akan membawa keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada event entrepreneurship yang diadakan oleh Juanda mengenai fotografi, membuat para anak buah tertarik untuk melakukan hobi. Dan yang kedua ada edukasi, event edukasi yang diadakan yang bekerja sama dengan berbagai pihak dalam jumlah pengunjung Juanda semakin meningkat dan mampu menciptakan peluang bisnis, yaitu hasil karya anak-anak yang menggambar dan mewarnai dapat dijual. Yang ketiga ada kesehatan, suatu event seputar kesehatan dan kecantikan terhadap kaum wanita. Tentu saja banyak pengunjung, khususnya para ibu-ibu dan remaja putri yang mengikuti event tersebut. Yang keempat ada religi, belajar bersedekah oleh komunitas muslim.